Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di warungnya Mas Udin. Minggu sembayar semua. Dan langsung komburi tenang. Dan memang Mas Udin sudah tidak lagi di At-Taubah, ternyata di sini. Maka kita doakan semoga warungnya rame. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya ini tema kemarin sudah diminta Mas Rano, tapi panjenengan banyak yang goib, maka disuruh ngulangi, dan saya sempurnakan isinya. Mudah-mudahan nanti nggak kelamaan. Dengan judul akhlak bisa merubah segalanya. Apa nih? Saya ini lagi mau tawar. Oh, berarti kleru berarti. Oke, siap. Nah, qanifidina azani Allah wa iyyakum. Akhlak merubah segalanya. Dan disebutkan yang pertama di sini yaitu akhlak itu cermin iman. Jadi iman yang baik itu menghasilkan akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang iman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi jenengan adalah, mohon maaf ya, orang dengan ciri-ciri keislaman yang baik, jenggoten, singkrang, gamisen, tapi omongannya welek, kasar, miso-miso gitu kan, itu penampilannya gak sinkron sama imannya. Karena di sini disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang terbaik dari orang beriman itu yang akhlaknya baik. Ya. Maka ketika kita ngomongkan akhlak itu apa sih? Akhlak itu berasal dari kata khuluq yang berarti tabiat, perilaku atau kebiasaan. Nah, akhlak dikatakan hiya atun rosihatun finafsi tasduru anhal a'mal bisuhulatin min ghairi hajatin ila tafakkurin warawiyatin. Akhlak itu sifat yang tertanam, ada di dalam diri jenengan, dan itu muncul otomatis tanpa direncana. Apa? Refleks. Jadi nek jenengan kesandung otomatis miso-miso, ya berarti akhlak jenengan itu tukang miso gitu. Begitu kemudian nenek musibah, bengok-bengok, nah itulah akhlak jenengan. Makanya disebutkan as-sabru, yang namanya sabar itu indah sodamatil ula, refleks awal ketika cobaan itu datang. Innalillah. Di telepon garwane misal, Pak, putrane ya, dawah. Piye kok ngono? Laku iki nesu-nesu saya ini. Nah, itu tadi akhlaknya kayak gitu. Maka akhlak itu yang pertama kali muncul. Jadi bukan setelah mikir. Kan ada orang jatuh gier itu, nggak bengok renek sing nulungi lagi, innalillah astagfirullah. Ya itu telat itu kan. Maka yang namanya sabar itu yang pertama kali muncul, dan itu butuh proses. Makanya ulama-ulama dulu mengatakan belajar fikih itu 10 tahun dan nanti so pinter. Nek konsisten itu so pinter. Kitab A, B, C, D dilahap 10 tahun itu belajar fikih pinter. Tapi nek akhlak 30 tahun belum tentu bisa. Bukan berarti tidak bisa, cuman akhlak niku setelah kamu pelajari, kamu harus ngamalkan. Contoh. Orang Islam tahu toh nek bohong itu dosa, ya kan? Tahu nggak? Tahu. Tapi mengamalkan untuk jujur itu bukan perkara mudah. Bahkan jangan lihat toh koruptor itu banyak sing agamane Islam, gitu kan? Makanya itu bentuk bagaimana kemudian belajarnya mudah, prakteknya susah. Tapi apakah nggak perlu dicoba? Ya harus, karena tadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nek imanmu mau baik, nah itu cirinya ya akhlaknya harus baik gitu. Makanya kalau ngapunten ya, jenengan lihat yang rame, yang viral-viral itu disebut kiai atau disebut ustadz, tapi ngelongke apa buah diuncal-uncalke terus ditendang-tendang gitu kan. Kayak sepak takraw, nah bola takraw, nah itu jelas tidak menunjukkan akhlak yang baik, jelas nyata itu. Karena Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, makanya wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Nabi pun menyatakan bahwasanya innama bu'istu liutamima
Utami mas solihal akhlak. Aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Berarti apa? Orang-orang yang menyatakan diri sebagai dai, ustadz, guru, kiai, ulama, termasuk santri-santri, harus kembali kepada akhlak yang diajarkan Nabi. Dan akhlak yang diajarkan Nabi ini tertulis kok jelas di dalam hadis-hadis itu tertulis. Bukan nggak ada tulisannya. Sehingga nek di karang-karang itu mungkin ini. Contoh misal, ada seorang santri pengen menghormati gurunya, dia jalan berangkang di depannya. Apakah itu akhlak Nabi? Tidak. Bahkan Nabi ketika datang, sahabat berdiri, Nabi nggak mau. Jadi Nabi tidak kemudian tidak kemudian gila hormat, tidak. Jadi kalau ketemu orang alim, orang solih, ustadz, guru, tidak perlu dengan bongkok-bongkok kayak itu, tidak perlu. Justru itu termasuk dalam kategori hulu. Dan tadi dikatakan di sini, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus tuh untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tinggal dibaca jelas nanti. Dan nanti ada kitab namanya Minhajul Muslim. Itu setelah menjelaskan tentang akidah, beliau menjelaskan tentang akhlak. Dan akhlak yang pertama di situ akhlak kepada Allah, pada manusia, sampai kepada hewan, sampai kepada hewan. Dan itu kitab nggak ya segini tebel sih. Cuman maksud saya semua pembahasan dimasukkan di situ, dari akidah, kemudian akhlak tadi, kemudian fikih, kemudian muamalah, sampai di pemerintahan. Itu ya hitungannya tadi nggak tebel sebenarnya, karena cuma segini. Makanya yang manifidin azani Allah wa iyyakum. Nah, ada sini menunjukkan bahasanya Nabi itu diminta untuk menyelesaikan atau memperbaiki akhlak manusia agar baik gitu. Jadi jangan sampai ada orang ngaku Islam tapi akhlaknya jelek gitu. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan aksaru mayudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Akhlak itu menjadi sebab banyak orang itu bisa masuk surga selain takwa. Jadi takwa dan akhlak. Makanya takwa niku nggih kaitane ya salat, ya puasa, ya zakat gitu kan. Tapi ada juga yang orang mungkin sholatnya nggak terlalu rapatek-patek, ya mau wajib tok gitu kan. Sunahnya jarang, tahajud mungkin ya jarang, tapi nggak pernah nyakiti orang, ringan tangan, baik, nggak pernah bohong, nggak pernah khianat gitu. Nah, itu bisa memasukkan ke surga. Makanya ada seorang yang bertanya pada Rasul, ya Rasul, ada seorang wanita rajin sholat malam, rajin sodakoh, sunnah, berarti wajibnya dilakoni gitu kan. Tapi mulutnya itu tidak pernah berhenti dari menghina orang, mencaci orang, menyakiti orang. Kata Nabi, dia finnar, dia masuk neraka. Tapi ada orang yang kedua, ya Rasul, dia sholatnya cuma sholat wajib, puasa wajib, sodakoh wajib, tapi mulutnya nggak pernah nyakiti orang. Kata Nabi, dia fil jannah, dia di surga. Makanya imanifidin azan ya Allah wa iyyakum, dalam kesempatan lain Nabi mengatakan kalau akhlak yang baik lebih berat pahalanya daripada ibadah sunnah. Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Orang iman yang akhlaknya baik, karena akhlaknya baik itu dia bisa mengungguli atau mencapai derajat ahli sholat dan ahli puasa. Karena ada ahli puasa, jadi puasa saeneng-enenge poso dia puasa kabeh. Tapi yang sesuai sunnah nggih, puasa wajib, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, rajin puasa dia, ahli puasa. Kemudian yang di satu sisi ada yang ahli sholat, sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, duha, dilakoni kabeh. Nah, ada orang yang tidak ahli sholat kecuali sholat wajib, tidak ahli puasa kecuali puasa wajib, tapi akhlaknya baik kepada orang. Nah, dari situ dia bisa mengungguli orang-orang itu. Makanya ngapunten nggih, mungkin misal Mas Agung kekeselan ning parkir, Mas Adrian ya ngono kekeselan parkir, ora tau tahajud, ya akhlaknya diperbaiki. Agar iso ngungguli wong sing mungkin bos ora tau parkir tapi gaene tahajud. Nah, tapi nek wis gak tahu tahajud, akhlaknya elek gitu kan. Nah, gimana kita akan mengungguli mereka? Gak bisa gitu kan. Makanya imanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Dalam Islam itu ketika dikatakan fastabiqul khairat, buru-buru dalam kebaikan itu selalu ada cara gitu. Gue nyalip itu mesti enek. Ibaratnya nek cara Mas Amar zaman biyen nom trek-trekan ono motore sepeke kudu padha ora. Dalam Islam ndak. Misal sepeke jenengan motore wis apik, wong liya elek, iku engko akan ada jalan sing luwih cendhek untuk mengalahkan yang motornya bagus. Makanya dalam bab akhlak ini salah satu metode shortcut
memutus jalur agar tidak terlalu jauh menyalip orang-orang yang memang Allah beri kemudahan waktu, tenaga untuk ibadah. Makanya kita nek ndelok orang umroh bola-bali, haji bola-bali, kadang ngiri. Terus piye carane ngumbuli mereka? Akhlak. Nah, kuncinya di akhlak itu. Tapi nek ngapunten kita ya ora tau haji, ora tau umroh, tahajud ya ora, akhlak elek gitu kan. Ya angel gitu. Menyalipnya itu susah gitu. Sehingga Nabi juga menyebutkan dalam kesempatan yang lain kalau akhlak itu bisa lebih berat timbangannya di akhirat. Mamin sayin asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat timbangan amalnya pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Imam Al-Mubarakfuri mengatakan, anna husnul khuluq yajma'u al-khair kulluh. Akhlak yang baik itu mencakup semua kebaikan. Wa bihi yuskilul mizan, dan itu menjadi sebab timbangan amal kita itu menjadi berat. Makanya Islam menekankan sekali berakhlak yang baik. Jadi kita harus latihan. Nek tahu Islam nyuruh jujur ya latihan jujur. Islam nyuruh ringan tangan tuh buatan plak-plak buatan. Maksudnya ngewangi kancane ya. Kita juga harus ringan tangan. Makanya ini perlu jenengan coba gini. Misal ada temen yang kadang loh ya WA mengucap salam tok, assalamualaikum gitu. Coba jenengan coba. Jawabannya selain waalaikumsalam ditambahi maaf, ngapunten, nah, ada yang bisa saya bantu. Nah, kebargelak dibales, pinjam 100 dong gitu. Bahkan nanti ganjenengan duwe ora nek duwe ya dijawab oke, nek ora ya oh ngapunten aku lagi ra duit. Tapi paling ora at least paling ndak itu jenengan coba itu tadi. Ada yang bisa tak bantu. Cobi. Itu bagian dari melatih jenengan untuk ringan tangan bantu orang. Tapi nek wis ndak ringan tangan wah berat gitu. Buat delok wong tiba ning dalan gitu kita emang lewat gitu. Padahal mungkin nggak ada orang lain. Kecuali nek ada yang nulungi lah jenengan untuk nulungi dia mungkin statusnya adalah fardu kifayah wong saya sing nulungi. Tapi nek itu sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ada orang jatuh, dan barang mbok wis aku ya ora kenal tinggal lunga gitu kan. Maka akhlak itu refleks pertama yang muncul gitu. Dan kemudian akhlak akan menjadikan seorang itu dicintai Nabi. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqon. Orang yang paling aku cintai, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat itu orang yang paling baik akhlaknya. Makanya ya jenengan ngapunten lagi kalau jenengan ngaji tak mau satu sing titik-titik sikat titik-titik coba direnungkan itu apa Nabi gitu ya coba direnungkan gitu kan. Nah, jadi ibaratnya ya enek tawon menghasilkan madu. Nah, Nabi itu ngajari makan madu nih, bukan mangan tawon nih. Coba direnungkan. Ya, jadi ini harus jangan pahami. Dan ini nggak bisa. Sementing akidah lurus akidah lurus akhlaknya itu apik. Bener, nggak ada. Nanti sampai yang namanya Imam Imam Al-Humaidi dalam kitab akidahnya beliau mengatakan bahwasanya akidah kami, itu bahasa dia, tidak sama dengan akidah Khawarij. Maksudnya apa? Bahwasanya la nukafiru bi ahlil kiblah. Kami tidak akan mengkafirkan ahli kiblat. Maksudnya gimana? Kalau orang itu sudah sholat menghadap kiblat dengan cara sholat yang sama kayak kita, itu saudara kita. Enak salah-salah sidik dimaklumi, dimaafkan. Makanya tadi pagi saya ditanya di masjid di Gilingan itu, masjid apa kayak Ismul Janah yang Lebugang itu loh. Ada ibu-ibu tanya, "Tat, ini kemarin ada ustadz yang ngajar di sini." Nah, ngajarin apa? Ngajarin kalau saya nek jamaah atau makmum itu telat, takbiratul ikrami nggak ngikut imam, itu nanti keluarganya akan cilaka 7 turunan. Nah, terus fikih wong masbuk gimana? Aku bilang gitu. Terus ya saya sing nanya, lah itu sinten sing ngajar? Niku lho sing biasanya mau penggawa panci niku lho, walah kuwi to. Nah, niku memang kadang mereka itu senang membawa hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif untuk memotivasi orang ke masjid. Niku keliru jane. Tapi kalau saya gitu, walaupun itu keliru, niku saudara kita gitu. Bukan kemudian, keliru, dosa wae nek tekan ngene gepuki wae rasane. Ndak, itu saudara kita. Cuman ya tadi ketika jenengan mau ngasih panggung, jenengan harus hati-hati karena beliau itu senang sekali membawa hadis-hadis yang dhaif, palsu. Yo niatnya jane apik, tapi niat apik kalau dilakukan dengan cara yang buruk juga nggak tepat itu.
Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kembali ke sini. Nabi sampai mengatakan nek nganti akhlakmu baik, kowe iki bakal tak tresnani, terus engko lingguhe cedhak banget karo aku. Nah, ini tentu alamat keselamatan, alamat syafaat. Makanya dengan tadi saya bilang ketika majelis cobi diresapi, direnungi. Wah, aku mbiyen galak bar ngaji, kira-kira tambah galak apa tambah ora. Nah, tambah galak ya berarti oh ya berhasil kayak gitu ya. Berarti salah ngajinya, salah tempatnya, mungkin ngapunten salah ustadznya gitu. Sok-sok ya salah materi ini barang. Fani bidina azani Allah wa iyyakum, maka bayangkan dengan akhlak yang lembut, santun, sabar seorang bisa duduk dengan Nabi di hari kiamat. Nah, jadi bukan karena hafalan Quran tok, bukan karena infak tok, bukan karena haji umroh sing akeh sing kerep ndak. Nek kayak gitu kan sing iso mung sugih gitu. Maka di sini disebutkan ketika kita lembut, santun, sabar, ya, maka insya Allah kita bisa duduk dekat Nabi SAW. Dan tadi sudah saya sebut bahwasanya akhlak yang baik itu tanda sempurnanya iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, lalu bagaimana kedudukan akhlak dalam Islam? Yang pertama dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya akhlak adalah buah dari iman. Dia berkata al-imanu syajaratun asluha al-ma'rifatu billah. Yang namanya iman itu buah dari sebuah tanaman yang akarnya ini adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah ini nek orang sufi terus kon geleng-geleng, joget-joget, muter-muter, ndak. Itu salah. Ma'rifatullah ya jenengan kenal Allah. Kenal Allah, Allah di mana? Allah siapa? Apa kuasanya? Pernah tak sampaikan di masjid kita Rayhan ya. Rayhan mau Rayhan tadi aku. Rayhan. Allah di mana, Le? Di atas mana? Di atas langit yang paling atas, gitu loh. Nah, jadi Allah di sana, dan Allah maha besar dengan semua kebesarannya, maha agung dengan semua keagungannya. Dan di sana Allah melihat kita. Nah, sehingga Allah menyatakan dari sana bahwasanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya tentang aku, jawaban aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku menjawab doa bagi mereka yang berdoa. Kemudian nanti terkait dengan Allah lagi, bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan siapapun, tapi Allah maha mendengar, maha melihat. Sampai saking maha mendengarnya, Allah mendengar jeritan Nabi yang dimakan ikan paus. Siapa? Mas Jundun ya. Jundun ini lali aku. Jundan atau Jundun ini beda harokate. Siapa Nabi yang dimakan ikan paus? Siapa? Nabi Nuh. Oh, salah. Dimakan ikan paus kok. Oh, saya kayak keprekan salah. Siapa? Yunus. Nah, Nabi Yunus itu di dalam perut ikan. Berarti kan di dalam gelapnya perut ikan. Ikannya mendelep di dalam lautan, berarti di dalam gelapnya lautan. Terus itu juga terjadi di malam hari karena 3 hari beliau ada di situ. Berarti di dalam 3 kegelapan malam, kegelapan perut ikan dan kegelapan lautan. Beliau berdoa. Apa doanya? Mas, yang belakang nganggo kupluk jenenge sapa? Rapal. Apa doanya? Iki penting lho. Iki nek ada masalah kaya sing gaene dicurhatke iki, mbok yo enek wong wedokan elek-elek ngono aku yo gelem ngono. Jane iki lho dongane, Bro. Sebelah Viko, Vito. Halo. Apa doanya? Apa? Ya harus dihafalkan itu, apa? Oh, salah. Salah itu doanya Nabi Musa. Mas Yuli, ya sing gaene di masalah akeh lho, Mas Yuli coba. Apa dongane? Sangat pendek. Dan itu sebenarnya bukan doa sing ya Allah saya di dalam perut ikan keluarkan, itu bukan sebuah permintaan untuk dikeluarkan dari perut ikan, bukan. Ayo apa? Tapi jangan ini mungkin masalah pindoake putra sampean. Iki sing kok kan masalah. Oh salah. Iki lupa. Dia lali saiki lupa. Iki Mas Amari. Oh. Apa? Ngarepe apa? Burine wis bener iki. Nah, itu. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah.
Maha suci engkau subhanaka, inni kuntu minadz dzalimin, aku itu orang dolim. Gak ada toh kata-kata ya Allah keluarkan dari perut ikan, gak ada toh di situ toh. Yang dibaca itu mau itu toh. Dan itu didengar oleh Allah yang di langit sana, di atas sana, yang paling atas. Makanya Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, aku tuh tidak serupa dengan siapapun. Bahwa Samiul Basir, aku maha melihat, maha mendengar. Makanya Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan, di dalam kedalaman lautan, di tengah malam sekalipun Allah mendengar. Makanya jenengan nek mau mencoba, jenengan nek merasa oleh bojo sedemikian rupa angelnya gitu kan, ucapno itu Mas itu. Telung dino telung bengi loh itu diucapke, itu ditokke dari mulut ikan paus gitu. Nah, coba jenengan telung dino telung bengi dikira itu. Nah, barangkali engko enek sing khilaf gitu kan untuk Pak Paus gitu. Nah, Mas Juli barang itu loh, nah, sing gane curhat masalah itu, monggo dicoba, tidak apa-apa. Tuhan bidina azan ya Allah wa iyyakum. Nah, tanduran tanaman yang akarnya adalah ma'rifatullah. Nah, jadi ma'rifatullah jauh ini luas banget pembahasan itu, bisa berkali-kali. Makanya di Masjid Mas Agung ini, nah itu saya bahasnya ma'rifatullah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan hujan, Allah yang mengadakan kita dari tidak ada, Allah yang mencukupi kita, melirisi kita. Ini bahasnya tentang Allah tempatnya beliau ini. Angger subuh soalnya welingane kajiannya soal keimanan, soal akidah. Oke, siap. Nah, kemudian wafar al amalu soleh. Tanaman ini tadi punya cabangnya itu amal soleh. Nah, suka bantu orang dan seterusnya. Wasamruha al akhlaqus hasanah, dan buah-buahnya itu akhlak yang baik. Jadi orang kalau berteduh di situ nyaman, tenang, lalah enak sing ceblok, buahnya enak iso dimakan. Maka iwani fitin azan ya Allah wa iyyakum, itu rangkaian. Bahwasanya orang itu yang akidahnya kuat, akidahnya benar, akidahnya baik, sahihah, maka dia harus beramal yang baik. Enggak pada ceritanya akidah apik ora tau salat itu enggak bisa, harus salat. Kemudian enggak bisa juga ketika dikatakan akidah apik, salatnya apik, tapi karo wong kurang ajar, bahkan karo ibuke kurang ajar, paknya kurang ajar, itu enggak bisa. Enggak bisa. Makanya ini cerita ya. Dulu di Cirebon ada seorang pemuda namanya Syarif, ya. Namanya baik, punya bapak guru SMP atau SMA saya lupa, PNS gitu. Nah, si Syarif ini salah ngaji, yo ngaji akidah gitu kan, terus akhirnya piye carane berjuang melawan antek tauhid. Terus antek tauhid ke sapa ya? Tentara polisi. Dia udah berhasil membunuh tentara satu. Nah, kemudian diskusi karo bapaknya PNS gitu. Kemudian Syarif ngomong sama bapaknya, lho berarti jenengan yo antek tauhid, berarti jenengan yo kafir gitu. Bapaknya dikafirke dhewe. Itu sudah ciri akhlak yang nggak bener gitu. Nah, parah lagi, akhirnya dia gawe bom, dipasang di badannya. Hari Jumat, misalnya ini Mapolres Cirebon, ngarep sana itu ada angkringan, maka di angkringan begitu mau adzan Jumat masuk dia melu sholat di dalam, bledos dier mati dewi. Topo. Terus dia mau menamakan itu mati syahid, tidak bisa. Makanya manifidina azan ya Allah, tadi jenengan bayangkan sebuah tanaman, pokoknya akarnya itu adalah akidah yang baik, harus menghasilkan amal yang solih dan akhlak yang baik. Tidak bisa, ini tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa. Kecuali pohonnya mbok bruk kene mungkin ya, mbok pecel-pecel oyote kene, batangnya kene, buahnya kono. Nah, tapi begitu ini sebuah tanaman utuh, seorang muslim yang hidup harus seperti itu. Tinggal jenengan menilai diri sendiri. Sing kurang ning endi? Oh, aku kurang mengenal Allah, ya belajar akidah yang baik. Mengerti no Rebo, pada subuh ning Mas Agung. Atau oh, aku kurang masalah akhlak. Nah, ya bisa sepusat lain monggo. Tapi saya ngajar juga akhlak di belakang Duta Bangsa hari Senin pada maghrib. Oh, aku kurang soal amal solih. Nah, monggo dengan belajar apa nih? Fikih di di aku tadi lali Masjid Istiqlal, saya ajarkan Minhajul Muslim tadi soal fikih. Makanya ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum. Nggih, silakan jenengan introspeksi. Nah, kemudian akhlak menjadi ukuran sejati kemuliaan seseorang. Disebutkan dalam sebuah riwayat, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat muka-muka kalian, harta-harta kalian, penampilan kalian, pakaian kalian, kendaraan kalian, tidak. Yang Allah lihat itu hati dan amal kalian. Amalnya gimana sih? Baik enggak? Baik, alhamdulillah. Tulus enggak? Alhamdulillah tulus. Itu yang dilihat. Termasuk nanti kalau dikontekkan dalam konteks kurban. Nek memang jenengan mampu nih beli kambing umur 6 bulan, boleh.
Ini dengan catatan nggak pelit tuh ya, emang duit ini duit semono, beli nggak apa-apa. Ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah pahalanya lebih gede tinimbang sing tuku sapi dhewe ning riya. Wah, iki cilik-cilik lho sapi lho. Mun aku gak delokne lho, tuku dhewe. Sapi siji mun aku dhewe. Wah ning ndi pamerke. Ndak ada nilainya buat Allah. Justru kambing yang kecil tapi memenuhi syarat nggih. Dadi ndak cacat, ndak ini, umurnya juga masuk gitu kan. Tapi karena memang ndak punya duit kecuali beli yang kecil, bukan karena pelit, betone nek pelit ya. Jadi mau mampune ya segitu. Nah, ikhlas lillahi, insya Allah ganjaran lebih gede. Makanya saya sering contohkan gini, orang yang punya duit 5.000, infak 1.000, itu pahalanya bisa jadi lebih gede daripada orang yang punya duit 5 juta, infaknya 2.000. Karena persentasenya lebih gede yang 1.000. Berarti 5 juta kan kudune infaknya 1 juta, bukan kemudian 2.000. Bahkan infak 1.000 dari 5 juta pun tetap akan kalah sama yang 1.000, tapi ditemung 5.000. Bener-bener duitnya 5.000 loh. Tapi nek misalnya ngomong di 5 miliar terus digomong 5.000 atau metu terus dijikuk 1.000 dipakai itu jadi pelit yo gitu. Ya artinya ini perlu kejujuran. Nah, ini bagian dari akhlak lagi gitu. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wani bidin azan ya Allah, saiki kita masuk ke intinya. Akhlak mengubah segalanya. Mengubah apa? Mengubah permusuhan menjadi persaudaraan. Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah kepada Nabi SAW, idfa billadhi hiya ahsan fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka kalau disikapi jelek wahai Muhammad, maka balaslah dengan cara yang lebih baik. Maka orang-orang yang tadinya membenci kamu dalam permusuhan, dia akan seolah-olah menjadi teman yang baik. Makanya berapa banyak orang pada waktu itu masuk Islam karena akhlak yang baik, bukan semata-mata karena perang. Termasuk salah satu tokoh kafir waktu itu mau dicencang di tiang masjid Madinah 3 hari, gak diapa-apa, no ya maksudnya makan ya makan, buang air ya buang air, cuman maksudnya gak dipecuti, gak diapa-apa, itu cencang tok di situ. Dia melihat kaum muslimin masuk masjid, beda kulit, beda warna, terus bisa bareng, bisa sholat bareng, saling senyum, saling sapa. Hari pertama dia anyel, hari kedua mulai turun anyelnya, hari ketiga masuk Islam. Nggak ada yang nyuruh padahal. Dan itu banyak kasus-kasus kayak gitu. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Makanya nggak salah kalau Nabi itu disebut sebagai orang yang akhlaknya wa innaka la'ala khuluqin adim. Akhlakmu itu luar biasa, sangat baik, sangat besar, sangat agung. Dan tadi itu orang yang disebut ustadz, guru, kiai, gus atau siapapun itu harus mencitrakan itu. Nggak bisa ndak. Apalagi sudah disebut itu gitu. Nggak bisa ndak gitu. Ustadz kok gene miso-miso iki ustadz apa gitu. Kiai kok ngekei mangan buah, muridnya diuncal-uncal kayak gitu, kayak opo gitu kan. Apakah muridnya ini nyemot kan enggak gitu. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, akhlak Nabi itu ketahuan kok, jelas gitu. Tertulis ada, kitab-kitabnya ada. Bahkan itu santri-santri saya itu tiap subuh itu mau coba kitab namanya Adabul Mufrad. Itu Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tentang akhlak, kalau enggak salah 586 atau berapa, Mas? Kita tahu dulu yang paling terakhir gitu. Orang ngerti? Ya pokoknya 500-an bab itu loh, tentang akhlak. Wah itu luar biasa. Itu baru yang Imam Bukhari. Belum lagi imam-imam yang lain itu juga mengumpulkan kitab-kitab seperti itu banyak. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ibnu Katsir mengomentari hadis ini, mentafsirkan ayat tadi, maaf. Man ahsana ilaika wa huwa aduka faqabilhu bil ihsan yasir habiban laka. Siapa yang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan kebaikan, niscaya ia akan menjadi sahabatmu. Angel memang. Enek wong pelit malah kon jajake kan angel gitu kan. Enek wong kayak ngapusi malah kon ngekei duit kan angel gitu. Nah, belum lagi nanti dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Kasih hadiah maka akan timbul cinta. Jadi nggak ada masalah. Dengan catatan nggak ada kepentingan loh ya. Tapi nek ada kepentingan pengen dapat proyek segala macam ngasih hadiah itu nanti namanya suap kalau itu. Tapi yang sifatnya bukan itu. Jadi misal ada orang, misal jenengan dia dulur, kok ini wongnya dijak ngomong kok ora pernah penak gitu kan. Nah itu buat dikirimi hadiah, Dan jenengan kirimi hadiah itu yo nothing tulus saja. Maksudnya nggak akan ada hal yang jelek yang jenengan terima. Apapun yang jenengan kasih ke dia itu akan menjadi kebaikan buat jenengan. Adapun dia kalau menyikapi dengan jelek, maka yang bersangkutan yang akan rugi, mungkin akan banyak masalah atau mungkin nggak ada keberkahan dalam hidupnya gitu.
Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan Nabi SAW itu loh sudah dikasih tahu ini menungso ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik ahli neraka, masuk di neraka yang paling bawah, mati meninggal. Nabi itu tetap mau nyolatkan sampai Umar bin Khattab itu mengatakan, ya Rasul, mosoknya dengan menyolatkan dia padahal dia adalah musuh Allah. Ditulis dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Nabi menjawab apa? Ini khuyyartu fahtartu. Aku diberi pilihan oleh Allah untuk nyolatkan atau enggak. Jadi orang munafik itu tidak boleh disolatkan. Tapi kan munafik itu kan di dalam hati kita tidak tahu. Nah dalam konteks Abdullah bin Ubay Salul, Nabi itu dikasih tahu, sing munafik wong iki lho gitu. Nah begitu sudah dikasih tahu sing munafik wong iki. Nah Umar bin Khattab mengingatkan, nah, harusnya kan tidak jangan solatkan. Tapi Nabi minta izin sama Allah dan kemudian Nabi mengatakan, aku dikasih pilihan kok untuk nyolatkan Allah, tak solatke gitu. Orang yang kemudian sudah dinas sebagai ahli neraka itu masih disolatkan oleh Nabi SAW. Makanya yang wanifidin azan ya Allah. Tapi ini bukan untuk orang kafir nih. Ini orang munafik. Orang munafik itu yang kulitnya masih Islam, tapi hatinya ini. Makanya nanti Abu Janda mati, kamu mau ke Jakarta nyolat silakan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia Muslim gitu kan. Soal kok doa jenengan kanggo apa enggak lah mula alam. Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Bahkan Nabi ketika dakwah ke Taif ditimpuki sampai berdarah-darah. Malaikat datang. Kamu kasih restu, gunung itu diangkat, bruke, selesai. Kata Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, saya tidak mau itu, tapi tunjukkanlah penduduk-penduduk itu, karena mereka ini orang tidak tahu. Akhirnya apa? Banyak orang Taif masuk Islam. Bahkan hari ini dari Taif itu banyak ulama-ulama yang muncul dari Taif. Makanya tadi yang namanya akhlak itu bisa merubah musuh menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan menjadi pembela. Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, akhlak bisa mengubah kesedihan menjadi ketenangan. Tentu akhlak yang dimaksud ini sabar, tawakal, ridho, yang semua itu akan menjadikan hati jenengan jadi tenang. Nah yang di atas tadi kan akhlak yang mengubah musuh menjadi teman itu kan kasar kita ganti dengan lembut, dusta kita ganti dengan jujur. Nah yang ini ngomongkan hati kita sabar, tawakal, ridho, maka akan membuat hati kita lapang. Allah berfirman, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka orang-orang yang berakhlak baik tidak akan mudah marah, tidak akan mudah kecewa, dan selalu melihat hikmah di balik setiap musibah. Jadi kalau misalnya kehilangan dompet, dia nggak akan ngamuk-ngamuk, nggak akan umuk. Dia akan banyak istighfar. Atau mungkin kehilangan motor, atau mungkin kehilangan duit, atau mungkin ya ngapunten nggih, kehilangan pasangan gitu kan. Dia akan introspeksi. Jane nek opo aku salah milih, apa dhek sing salah milih, apa aku sing salah nyelateni, atau ada apa gitu. Atau mungkin kehilangan orang tua gitu kan. Akan mikir, wah, biar zaman gesang hidup saya kurang maksimal berbakti, sekarang udah nggak ada. Akhirnya berubah dirinya. Makanya wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Orang yang teredukasi hatinya dengan baik itu tidak akan mengedepankan emosi. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, laisa sadidu bisu'ah. Orang kuat itu bukan orang yang bisa sat-sat das-das gitu, enggak. Walakin as-sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang hebat, orang kuat itu yang bisa ngerim emosinya ketika dia marah. Wanyel jane. Mumuk jane. Wis pengene diapake ngono tapi tahu dia karena ngerti ujung dari sebuah marah kalau dilampiaskan biasanya penyesalan. Nek wis kata nyesel muncul berarti itu sudah terlambat. Nah, makanya yang wanifidin azan ya Allah wa iyyakum, khususnya panjenengan yang mungkin pernah bertemu dengan kata nyesel itu, maka jadikanlah itu pelajaran. Dan Allah mengingatkan, afalam tasiru fil ardi wa yanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Apakah kamu tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi kita lihat, oh, wong kae nesu karo nesu bacok-bacokan ning dalan mati. Nah, akhirnya bojone dadi rondo. Sing siji nyemplung penjara gitu kan. Oh, sing kae apa jenenge numpak motor apik, jenenge motor apik kan rodok banter gitu kan. Terus enek sing disalib gitu kan. Sing disalib jane ora ditantang jak balapan, wah, tapi wah, jiwa mudanya terdorong wah, untuk ngoyak lah gitu kan.
motor ninja dioyak nganggo Supra wah. Akhirnya oyak-oyakan ya malah kecelakaan gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu loh, mobil misal gitu kan, kalau sidik ra digawe akhirnya malah sempet-sempetan ning dalan dak karu-karuan gitu kan. Nah yang seperti itu cobi diresapi, direnungi, pada akhirnya yang ada cuman rugi dan pada akhirnya juga menyesal. Parah lagi kalau kaitannya sudah sama kematian, tidak bisa dikembalikan. Dan yang namanya fitnah itu ada dua, fitnah syahwat itu yang tadi godaan-godaan hati, balapan, paten-patenan. Nah ini yang paling parah itu fitnah syubhat, ketika jenengan masuk pada sebuah pemikiran yang salah tapi nggak merasa salah gitu. Yang saya contohkan tadi soal terorisme tadi, bagaimana kemudian orang membunuh orang tapi dia merasa itu benar. Ndak sama sekali ndak. Jadi sejelek apapun kaum muslimin, seburuk apapun orang yang jenengan hadapi, selama dia muslim, dia punya hak darah, kehormatan, dan punya hak harta yang harus dijaga. Hartanya ndak boleh diambil, darahnya nggak boleh ditumpahkan, kemudian kehormatannya harus dijaga. Makanya buat jenengan di tonggo sebelah omah itu, misal sholate Senin Kemis, anggar Senin karo Kemis atau karo Jumat tok gitu kan, ya itu masih saudara jenengan sesama muslim. Nggak boleh jenengan benci, nggak boleh gendengin jenengan kerutuki, nggak boleh. Makanya manifestina azan ya Allah wa iyyakum. Dan akhlak akhirnya mengubah keluarga bisa menjadi surga dunia. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku lah contoh yang terbaik kepada keluargaku. Sehingga biar surga itu benar-benar ada di rumah jenengan. Surga itu sifatnya apa sih? Di sana bahwasanya hati-hati itu akan dicabut rasa benci, dengki, wanazaknya min ghillin. Akan kami cabut itu rasa-rasa benci, sebel, anyel. Maka kalau jenengan pulang ya toh, harus dihiasi dengan kelembutan, kesabaran, kasih sayang, ketenangan. Ya sing ngomong bareng ya kudu nglakoni kuwi karena wis bacot diomongke. Makanya yang wanita azan ya Allah wa yakum itu perlu dilatih gitu. Ya, pulang capek gitu kan. Gua ndelok meja ra enek panganan, anyel jane kan. Nah, sesuk yo ngono meneh, Nah, cari sebab biar gak anyel. Berarti nek mulihku jam semene ngomah renek panganan ben aku ora anyel. Nek anyel dijogo dadi anyel nanti lama-lama umuk. Nah, akhirnya pegatan gitu kan, goro-goro sego gitu. Nah, berarti nek aku mulih jam 09.00 luwe ning omah renek panganan, mendingan tak durunge mulih aku mampir angkringan. Nah gitu. Dadi mulih wis wareg, aman gitu kan. Timbang arep-arep sesuatu yang nanti akhirnya menjadi masalah gitu. Nah, nek ditekokke koran sing dipangan jawabane, "Lah sampean ora ngerti iki wis wengi, aku ya wis kesel, sampean wis tak enteni, tak gaweke Indomie, sing Indomine cilik dadi gedhe gitu kan. Sing panas dadi adem gitu kan. Gane jalan rata kok ya tak pangan dhewe iki lho, awakku tambah gedhe gara-gara ngentekke sing tadinya harusnya berdua tak pangan dhewe lho itu kok." Artinya kalau jenengan nyari tahu jane mungkin beliaunya juga sudah memberikan peluang untuk kita itu datang makan bareng jane. Ngomong gandeng tekone ya kesuwen kewengen, beliaunya juga udah capek, tinggal turu ya sudah. Ya. Makanya manifestin azan ya Allah wa iyyakum. Oke, jadikan rumah itu tempat paling nyaman gitu. Pokoknya kalau gini loh, kalau jenengan kok orang mulai berugah nang omah ra penak. Nah ini jenengan harus ingat sabda Nabi tadi. Khairukum li ahli. Wong sing paling apik di antara kamu itu yang paling baik sama keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku yang terbaik sama keluargaku. Berarti apa? Rumah itu jadikan tempat ternyaman, walaupun rumah kontrakan, walaupun cilik, walaupun bolah, pokoknya anggar ndak harus ber-AC, ndak harus gimana-gimana. Ya syukur-syukur rumahnya nyaman besar monggo lah. Tapi kalaupun ndak gitu. Berapa banyak sih rumah orang gede tapi dia nggak nyaman untuk pulang, dia harus pergi. Bahkan tadi saya sebelum kesini itu kan suruh nemenin istri saya toh. Istri saya itu mau coba berita dari 39 homoseksual yang keciduk entah di mana gitu. 27-nya itu positif HIV gitu. Dan sekian orangnya dua bojo ya. Jadi sampai yang namanya istri ngapunten ya bahasa kasare sing iso dienggo bola bali gitu kan. Itu tidak membuat dia itu berhenti untuk kemudian memilih jalan yang lebih kotor daripada itu kan. Nek lanang ketemu lanang kan sing dileboni apane to? Ya itu toh. Jalan di mana kotoran itu keluar toh.
Itu kan nek orang masih punya fitrah itu kan gila gitu kan. Nek orang punya fitrah itu kan gila. Tapi ya karena fitrahnya itu wis rusak, hatinya sudah rusak, otomatis akhlaknya wis bejat. Mbok yo pun mau dalan kotoran ya tetap disikat gitu kan. Bahkan nanti sama apa jenenge? Sama kewan ya dilakoni, zoofilia. Ketemune wedhus ya karo wedhus, ketemune jaran ya karo jaran, ketemune wauk ya karo wauk gitu kan. Bahkan nanti yang praktek di rumah sakit yang punya akses kepada jenazah, nekrofilia sama wong mati dilakoni. Nah, itu orang-orang yang akhlaknya sudah super bejat gitu. Bahkan kemarin ada berita itu karyawan apa itu namanya, yang dodolan es krim itu loh, kayak mixu itu. Nah, itu dia dikok cah cilik digawa ning toilet masjid gitu kan. Gua arep dileboni kayak gitu ya an, lanang karo lanang, gak gelem bocahe dikepleke ning tembok mati gitu. Padahal sing karyawane itu toko es krim itu udah delok rupane iki yo ora elek jane. Oh, wis kerja jane. Artinya kan nek gelem kan yo garek golek bojo gitu loh. Wong yo dudu-dudu gitu. Nek dudu kan mungkin jek mikir-mikir. Dan tak piro Mas. Ada pertanyaan berikutnya. Iki Joko yo ora elek, yo kerja gitu kan. Yang pilih jalan kayak gitu. Nah, makanya tadi loh, iman akan menghantarkan pada amal soleh yang benar dan akhlak yang baik. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Kecuali dengan tebang pohonnya. Nah, tebang pohonnya kan yang mati wong nih, gitu kan. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan akhirnya akhlak yang baik bisa merubah citra Islam di mata manusia. Dan ini misi-misi jenengan loh. Jenengan harus punya misi ini loh. Aku ki wong Islam kudu nyitrake Islam sing apik. Oh, jangan nyitrake Islam sing jelek, yang titik-titik umuk, titik-titik waduh gitu kan. Nah, Nabi disebutkan dalam Quran surat Al-Imran khusus untuk Nabi SAW, tapi tentu umatnya juga. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu tuh bersikap keras lagi, kasar hati, niscaya mereka itu akan lari dari sekelilingmu. Bagaimana dakwah itu akan berkembang kalau kemudian disampaikan dengan cara-cara yang brutal gitu kan? Tak mungkin. Pasti ya circle kuwi wae. Makanya nek ada yang galak-galak itu, oh neng kono, oh kue meneh, neng kono kue meneh, itu aja itu. Dan tidak akan berkembang. Makanya saya sampai pernah mengatakan aksi terorisme, pengeboman itu tidak akan menghasilkan perkembangan Islam di dunia, di Indonesia khususnya yang signifikan, tidak ada. Saya enak itu citranya makin jelek. Dan itu yang disebut dengan fitnatus subhat. Sampai 2018 itu, tahun 2018 ada seorang ibu bersama dengan 4 orang putranya dan suaminya, wong 6, itu nganggo bom kabeh, kemudian ngecer ning gondek gereja-gereja dan meledak masing-masing dil. Total yang mati 18, tapi 6-nya sak keluarga itu. Apakah ada efek setelah itu tentang Islam di Indonesia? Tidak ada, saya malah tercemar. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum nggih, kalau jenengan ada di circle-circle seperti itu, coba diintrospeksi. Apa tenan to Islam ki titik-titik kudu gelut, kudu padu gitu. Nek gelut padu terus karo sapa gitu kan. Terus tujuannya apa, faedahnya apa, itu perlu dianalisa banget. Sehingga Imam As-Sa'di mengatakan bi layyinika wa rifqika itstama'u haulaka. Nek kamu bisa bersikap lembut, bisa bersikap ramah, kiri kananmu mendekat. Jadi orang kalau melihat saya, ekspresi pertamanya ini mesti dakwai guala, swangar, mesti ngejak sing ora-ora gitu kan. Dah berawal dari kajian 1, sekarang itu sudah 120 lebih saya sebulan. Dan itu masih banyak yang jaluk jadwal saya, dan saya ampun gitu kan. Bener-bener ampun, saya nek wis Ahad malam itu suka wong tele-tele nek-nekan itu. Untung ya urung mati. Jadi apa ya Mas? Itu yang saya rasakan dari apa yang dikatakan ulama ini, Syekh As-Sa'di. Bagaimana kemudian kalau kita itu berdakwah disampaikan Quran, hadis, kita sampaikan dengan baik dan benar. Kok bentuk kita koyok ngene ngono ya ditompo wong gitu. Gak kudu sing bentuke lucu koyok gogon ngono gak. Gak kudu sing koyok timlo ngono ndak gitu kan. Ya, maka ketika kita sampaikan dengan baik dan benar agama kita, ya insya Allah penerimaan itu baik. Dan orang-orang itu seneng. Sampai kemudian saking senengnya itu sampai saya ngomong sama mereka, nek misal gitu kan, jangan punya pertanyaan, go nomor HP, silakan di WA 24 jam.
Dengan bertanya, nanti saya jawab. Ning jawab ya mungkin sak longgare, misal longgare sesuk tak jawab sesuk gitu kan. Kayak kemarin itu sampai jam 1 itu saya jawab pertanyaan itu ada berapa ya? 18 atau 19. Pertanyaan macam-macam tekonane. Jadi ada yang tekok tentang kuburan, ada yang tekok tentang orang mati, ada yang tekok tentang riba, tentang investasi, tentang corong utang gitu kan. Corong utang yang nggak ada riba, sampai ada yang bertanya bank mana yang nggak pakai riba gitu kan. Semua pertanyaan saya usahakan untuk saya jawab. Karena kenapa? Dengan saya menyusun jawaban itu saya belajar. Saya kemudian ternyata ini hukume gitu. Nah, wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Dan Nabi pernah memaafkan orang yang ingin membunuhnya. Jadi ada wanita Yahudi yang kemudian mengundang Nabi dan para sahabat makan. Nah Nabi itu megang kaki kambing mau dimakan. Nah kemudian si kaki kambing itu diizinkan oleh Allah untuk ngomong, nek dia ada racunnya. Kemudian Nabi mengangkat si kaki kambing itu, nek ini ada racunnya. Kemudian ada seorang sahabat yang sudah meninggal gitu kan. Nah dari situ maka orang ini ditangkap, wanita Yahudi ini, dan ditanya, kenapa kok kamu harus melakukan itu? Jawaban dia, aku sebel sama kamu, aku anyel sama kamu. Nah, nabinya memaafkan, tapi karena ada sahabat yang meninggal, maka berlaku hukum kisos, pembunuh dibalas bunuh. Maka dia dihukum bunuh bukan karena nabi, tapi karena ada yang meninggal dulu. Dan dengan sebab keracunan itu, nabi jenengan akhirnya meninggal. Setelah sekian bulan, nabi mengalami penyakit sakit panas 14 hari. Dan Nabi mengatakan dalam salah satu sabdanya, masih tersisa racun si Yahudi itu saat ini. Jadi sebenarnya secara tidak langsung yang marai matine Nabi jenengan itu ya wong Yahudi jane. Menurut sejarah. Begitu pula sing marai matine Isa Al-Masih itu ya wong Yahudi juga jane gitu. Nah, makanya aneh jane nek orang Amerika itu belo Yahudi entek-entek aneh. Wong sing memfitnah kepada kekaisaran Romawi sehingga Isa Al-Masih ditangkap. Walaupun kita meyakini itu bukan Isa Al-Masih ya, tapi yang mereka yakini itu loh, itu yang nangkap itu orang Romawi, tapi atas fitnahan orang-orang Yahudi. Dan Nabi jenengan juga sama. Nabi jenengan itu diracun. Gitu. Dan Nabi ketika diundang enggak berpikir, wah kok diracun terus ngirim wong kon ngetesik enggak. Nek sakniki sampean ngundang Pak Prabowo sing teko sik pas pampres, dicek sik gitu panganane apa, menune apa, sing masak sapa kan ngono gitu. Zaman dulu enggak, bahkan Nabi itu orangnya enggak berprasangka walaupun itu orang Yahudi sekalipun. Makanya wanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang kelima, akhlak merubah rasa yang biasa menjadi cinta. Wah, ini yang paling angel. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Qadamtu Nabi SAW asra sinin." Aku melayani Nabi selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattun. Dan Nabi enggak pernah mengatakan sedikit pun, ojo ngene ojo ngono ndak. Wa maqala li lisai'in fa'altu lima fa'alta. Dan beliau SAW enggak pernah mengomentari. Misal aku taruh ini di sini, Nabi mengatakan, "Kok mau kayak gini piye? Kudune ning kene." Enggak, Nabi enggak pernah gitu kan. Melakukan itu. Kemudian wa lisai'in lam af'alhu alla fa'alta. Dan sesuatu yang belum kukerjakan Nabi enggak pernah komentar. Kok orang mbok lakoni iki piye to? Kok iki ra mbok enek iki piye to? Enggak pernah. Makanya dari situ yang namanya Anas bin Malik itu sangat-sangat sayang kepada Nabi SAW. Dan nanti banyak contoh nih. Bagaimana Nabi SAW sering memangku cucunya Hasan Hussein, mencium mereka, sampai Hasan Hussein itu mengingat datuknya itu sebagai orang yang terbaik dalam hidupnya. Kemudian ada juga seorang sahabat bernama Al-Aqra' bin Habis yang kemudian bertanya, Inna li asarota minal waladi maqabiltu minhu ahadan. Loh, ya Rasul, niki jangan ambungi to niki Hasan Hussein. Lah kula niku gadah putra niku 10 blas ra tau tak ambung. Blas entuk tok ra tau tak ambung. Nah, maka Nabi kemudian bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak bisa menyayangi anaknya, maka dia tidak akan disayangi. Disayangi sinten? Sayangi Allah. Nah, Le, tau diambung Pak Ero? Tau diambung Pak Ero? Ambung Le. Joget Pak. Nah, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang intinya, bahwasanya akhlak itu bisa merubah banyak hal. Dan banyak hal yang jelek bisa menjadi baik. Lalu bagaimana bab terakhir cara agar membentuk akhlak yang mulia? Yang pertama meneladani Nabi. Makanya tadi saya katakan akhlak Nabi itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab hadis, tinggal melu. Nabi sebutkan dalam Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adim, sesungguhnya akhlakmu itu akhlak yang benar-benar agung. Maka mau nggak mau kita harus nyontoh beliau. Dan setelah kita mempelajari, diamalkan.
Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, man zada ilmuhu wa lam yazid hudahu lam yazid minallahi illa bu'da. Siapa yang ngaji, ngerti, ra gelem nglakoni, itu hakikatnya bukan dapat hidayah tapi jauh dari Allah. Nah, kemudian yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Berdoa minta akhlak yang baik. Nah, pertanyaannya, kapan Mas Agung berdoa minta akhlak yang baik? Kapan ayo? Kapan? Ini karo nyoboi kopine Pak Udin. Kapan Pak Yuli berdoa minta akhlak yang baik? Setiap habis sholat. Kapan? Niki pun kula uya Pak, malah entuk loro. Jundan, kapan berdoa minta akhlak yang baik? Belum tahu. Raihan, kapan? Maghrib. Nih, saya nganggo terus semua Mas jenenge Mas lali terus. Fadlan, Farhan. Oke, Farhan kapan? Habis sholat. Kamu Vito setiap saat. Nah. Jadi ketika kita ngoco kan setiap saat, ya toh? Ada yang sehari hampir nggak pernah ngoco, ya, mesti ngoco atau rakatane spion. Itu apa doanya ketika kita ngilu itu loh? Apa? Raihan apa doanya? Ketika ngilu itu loh. Ngoco itu loh. Nggak tahu. Fadlan. Farhan. Apa Farhan? Bismillah. Itu. Oh, Mas Agung, apa? Dongane nek ngilu apa? Iki wis puluhan tahun ngilu. Enggak tahu. Adrian. Enggak apa-apa ya? Sekalian enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini udah santai kok. Waduh, aku makame, Om. Apa Mas Adrian? Bismillah. Mas Amar, dongane apa nek ngilu? Bismillah. Perlu diinget-inget ya, perlu dihafal pendek. Allahumma, ayo ceroke. Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Allahumma ya Allah, kama hasanta, sebagaimana engkau sudah menciptakan aku baik, kholqi fahasin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Jangan kan ngilu ndelok, wah aku ganteng gitu toh. Allahumma kama hasanta kholqi, sebagaimana engkau ciptakan aku ini baik, ganteng lah apa segala macam itu, maka fahasin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Diapalke nggih. Diapalke. Jangan putra-putrane suruh ngapalke. Biar nanti putra jenengan itu berakhlak baik. Putra itu kalau berakhlak baik sama bapake sama ibuke berbakti, nurut, ora aneh-aneh. Tapi sadurunge ngongkon putrane, bapakane ngapalke sih. Allahumma kama hasanta kholqi fa hasin khuluqi, ya. Ya termasuk tadi bersolat nggih, boleh berdoa minta akhlak yang baik, tapi wabil khusus Nabi mengajarkan itu waktu ngaca. Dan ngaca itu kan kita sosok sedino iso ping bola-bali gitu kan. Mbuh ning kocone siapa aja gitu. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu yang bisa saya sampaikan, dan seperti biasa silakan kalau ada pertanyaan sambil menikmati es teh dari Mas Udin. Ya, nggowonya lagi. Mama berdagang enggak? Muamalah berdagang. Oh, nggih. Perjalanan orang nek kulaan iki nek kulaan ndak? Enggak dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Oh, terus? Nah, caranya gimana? Saya masih belum paham. Contohnya sing genah apa? Beli HP. Dia beli HP, oh. 1 juta. Nah, ini caranya jualnya enggak? Cara jual? Apa saya harus ayo pula suruh ngatus sih? Oh, enggak. Maksudnya pertanyaannya gini, apa nek ngedol barang itu harga jualnya harus diceritakan? Enggak harus. Ini ada 2 metode. Nek metode Nabi, memang Nabi itu nyeritake beline. Iki aku tuku semene kayak ana untung terserah kowe ya. Tapi harus jujur. Wong saiki kadang
tenan iki pulake semene ngapusi gitu. Nah ini cara pertama. Cara kedua ya ndak usah cerita. Pinten Mas niki sak itu setengah lho. Lah kula piro jenengan? Rasa ngerti ora apa-apa to. Gelem bayaran semono ora gelem ya wis. Itu ndak apa-apa. Ndak harus cerita. Jadi tapi nek jenengan mau cerita ya ndak apa-apa, tapi yang jujur. Nah, yang jujur. Wong saiki itu banyak orang berani bersumpah untuk melariskan dagangan enggak jujur. Demi Allah aku aneh semene, padahal ora jane. Itu dosa ya itu. Semene. Ah, apa meneh kuwi ngentul gitu dah. Itu ditambah ndak boleh lagi gitu ya. Kenapa? Maksudnya ngentul beneran gimana? Lu nek dinyang tenan itu kan bukan ngentul. Maksudnya kan ada orang yang bahasanya ngentul. Ngentul itu kita udah sepakat. Misalnya jenengan sama Mas Agung. Engko nek iki ditawar ustadz kae ngomong semene. Padahal dia yo enggak pernah nawar, enggak pernah mau beli, yo mung kayak gitu. Terus aku nek mboten ngantul jenengan mantangkat Mas Agung. Telepon. Tenan to kan? Nggih saestu. Kuwi lho, kuwi sing ra kena. Tapi nek memang bener udah ditawar orang enggak apa-apa. Itu bukan ngentul, itu memang kita bercerita, nek memang udah ditawar orang, enggak apa-apa gitu. Yang salah tuh ngentul tapi enggak ada realitanya. Gitu. Yang jelas dalam jual beli itu antara minkum, saling ridho. Cuman nanti kaidah keduanya harganya dengan enggak boleh di atas harga pasaran untuk harga barang-barang yang ada standarnya. Contoh misal beras sekilo mola 1000 nganti 17, kok sampean ngedol selawe, ya itu ndak boleh. Nah, tapi nek memang nggak ada standare, kayak watu itu ndak ada standare toh. Nah, maka yo kayak Mas Amar ki kadang nek bakul sing tuku rada ora patek dong rego ngono ya, tok untung akeh gitu kan. Nah iya kan nek orang-orang sing jual apa perhiasan-perhiasan gitu kan sepenting seneng gitu. Begitu seneng jaluk semene bayar padahal kulane mung 100-200 payu mang yuta gitu. Mbok nek ngono kuwi terus ngontak sampean ora? Yo mangan-mangan ngono. Ora. Ora lho, ora rumangsa apa ora tenan iki ya. Perlu dikonfirmasi ini. Ayo yang lain monggo. Ya monggo enggak apa-apa. Ya apa-apa, nanyalah. Pomeh WA. Enggak apa-apa, enggak usah isin. Ayo, wakil ono nenu. Allah. Ulama su. Jadi dikatakan di dalam Al-Qur'an, lima takulu nama la taf'alun, kenapa kamu berkata sesuatu yang tidak kamu lakukan? Maka ulama su itu adalah satu, ulama yang dia berdakwah tidak sesuai yang disampaikan Nabi. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan tapi nggak diamalkan, mencari keuntungan. Makanya saat ini nek jenengan ndelok berita, ada kiai mencabuli muridnya, ada bahkan sing rong suwe ning Solo Baru itu loh, kepala sekolah gitu kan, kayak gitu-gitu. Bahkan nanti ada ustadz sama ustadzah selingkuh gitu. Nah, ini kayak gitu-gitu tuh tusuk itu. Makanya dibutuhkan tadi loh akhlak yang benar dalam menyampaikan itu. Jadi su itu artinya jelek. Jelek itu berarti tidak sesuai dengan contoh Nabi, baik dalam konten ataupun dalam aplikasinya gitu. Itu. Nah, tadi ini ada ulama itu ngajarkan kesesatan. Nang kuburan kon jaluk-jaluk itu bisa masuk kategori su gitu. Su artinya jelek. Nek sesat itu dol. Su itu artinya jelek. Ulama su. Cara bedakannya ya dari sisi ya banyak. Dari sisi kontennya yang disampaikan sesuai enggak dengan sunnah. Nek sesuai dari situ aman. Kemudian yang kedua dari sisi amaliyahnya. Halo, terus ya tekok dijawab ra terus. Jadi dilihat dari kontennya. Kontennya sesuai dengan Quran Sunnah itu aman dulu di situ. Kemudian yang kedua dari sisi muamalahnya, muamalah atau prakteknya dia baik, insya Allah itu baik. Tapi nek misal ya, ki ustadz ya, tapi kok tak delok-delok kok anu yo, kayaknya ngapusi yo. Nah itu sudah indikasi harus tinggalkan. Makanya kemarin ada yang bertanya sama saya, kajian ibu-ibu sini wong tua-tua, teko. Ada seorang ustadz, menyampaikan ibu-ibu, Pak, kalau suaminya sudah tidak punya greng, nah gitu. Tapi rumah tangga harus tetap dijaga,
maka panjenengan boleh lihat video porno bareng-bareng ngono kuwi. Ngajari ngono. Terus saya bilang, "Bu, niku ulama ra cetha, niku satra cetha." Nah, terus pripun tat? Lah nek dia kan sengaja ngajarkan itu, wong jelas itu bertentangan dengan ayat dengan hadis. Ya nek saran saya jangan lagi dengarkan dia, jangan undang dia, tinggal gitu kan. Sampai dia bertobat atau mengganti pendapat itu. Nah, maka kalau jenengan ketemu sama ngapunten ya ustadz-ustadz yang kemudian dia itu berusaha untuk mengumpulkan massa, nanti massa ini digunakan untuk kepentingan tertentu, misal untuk urusan bisnis, dunia, pamor, atau mungkin apalah gitu kan. Nah, berarti kan dia nggak tulus di situ. Ada hal-hal yang kemudian dia cari di situ. Makanya nanti dalam kitab Tauhid pada bab yang ke-46 atau berapa, setelah ada sabar, tawakal, takut kepada Allah, di situ nanti ada bab mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Dan itu biasanya menimpa orang-orang yang disebut dengan tokoh agama. Jadi dia itu menjual agama, mencari pamor, mencari popularitas, mencari fulus gitu kan. Bahkan sampai ada bahasa-bahasa gini, aku anggar diparani wonge ra nyangoni aku, wis aku mau moro-rono neh. Nah, ada bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, termasuk ketika dia datang, dia harus disiapkan angka-angka tertentu gitu kan. Maka yang seperti itu, agama dijadikan sarana transaksional, itu bagian dari ciri dari ulama-ulama su. Nah, mungkin bisa ini jadi tema bulan depan Mas Rano, ulama su. Bagus itu. Karena aku dhewe nek jenengan tembak ini kon nyebut kabeh aku ya nggak bisa, tapi paling tadi ciri-ciri dari sisi konten sama ciri dari sisi praktek muamalah dia bertentangan enggak itu. Satu wae lho Om, aja dua. Nah, itu bagus tuh pertanyaannya. Mas Agung, takok ning omah ra takok, ning ngene ra takok. Apa? Bondakrung. Nongkrong tau diajari. Oh, ngono. Terus ngono. Ya, nanti bulan depan kita bahas. Tinggal jenengan nek iso diusahakan untuk hadir terus gitu. Bulan depan kita bahas, atau nek misal nanti ada ustadz yang kosong, nah, nanti temanya diingatkan itu ya Mas. Ulama penting itu. Karena tadi aku ya ditanya di gilingan itu, lalu gimana kami yang awam ini untuk membedakan pengajar yang baik dan benar? Hampir mirip itu pertanyaannya. Ya saya jelaskan, selama dia membawakan konten-konten yang sesuai dengan sunnah Nabi ya monggo, saya bilang gitu. Tapi kalau bertentangan dengan sunnah yo, itu disitulah kita harus mulai hati-hati. Tapi nek pertanyaan sampai kan lebih spesifik ciri orangnya ya. Nek tadi pagi itu saya ciri kontennya gitu. Ayo Vito, Vigo apa Vigo lali terus. Vigo, Louis Vigo. Apa? Pertanyaannya apa? Belum ada. Oke. Tapi kan orang ketemu berbulan-bulan itu terus sak bulan punya pertanyaan satu-satu. Mas Yuli, ayo. Mas Samar. Tidak ada. Oke. Apa? Tanyalah. Uzlah itu menyendiri yang harapannya itu ya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dilakukan Nabi SAW sebelum mendapatkan wahyu yang pertama. Uzlah. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang uzlah kita itu benar apa enggak gitu loh. Jadi dulu Nabi uzlah itu istrinya membawakan makanan. Dan istrinya beliau Khadijah radhiyallahu anha itu orang kaya. Nah, saiki jenengan nek uzlah sing ngekei mangan sapa kan gitu. Makanya Tuhan niatnya juga harus jelas, uzlahnya mau ngapain gitu kan. Harus jelas gitu. Hah? Iya. Iya, nek Nabi kan di gua toh, di gua Hira itu toh. Yang petri. Terlalu agamis. Agamais. Oh, ya apik nama Solihah no ya. Aku mau dulu di desa Uzlah. Oh. Fokus sama Yang Maha Kuasa.
Ya, tak dia itu baru tak blokir. Loh, barangkali dhek ning desa duwe lemah 50 hektar loh, Mas. Loh, artinya gini loh, memang ada hadis tentang fitnah akhir zaman. Akan datang satu masa itu fitnah itu luar biasa, sampai orang itu lari ke gunung-gunung sembunyi. Ya, mungkin itu beliau memahaminya, mungkin itu, mungkin loh ya. Makanya saya pernah lihat video atau ning medsos itu ada di kampung ternyata ning Tangmangunan itu wong do tandur iku go sadar. Sing tandur kuwi lho. Nyemplung ning sawah kuwi sadar-sadaran. Aku ya lagi weh. Biasanya kan nek wong nyemplung sawah kan ngono kae, wong panas kok mosok sadaran. Lah iya. Dewean. Nek lah iya, mungkin dhek omahe gede pengen didol ya to, tukoke ning kono lemah 50 hektar. Wis macul wae Mas, ora usah ning kutha, kancane aku uslah ning kampung, ngono lho mungkin. Coba dibuka meneh blokire barangkali kono maksudnya. Pasti dol lho 50 hektar lho. Iya. Loh kan tenan to. Aku tenan kuwi berarti memang. Lah iya, bener kuwi, berarti duwe sawah ombo kuwi. Rasa kerja, betul. Jenenganku muid, jenenganku nek pas panen buah, jenengan mung kon ngawasi timbangane bener ora, penak karo penak. Tutuke coba dibuka meneh ngene. Engko nek ra gelem Mas Yuli sing maju. Aduh, wah remuk iki dah. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh. Lah yo jenengan paling meh dijak ning kampung ngawasi nimbang kuwi lho. Dadi saka petani apa saka mana timbangnya bener ora gitu. Cara bicaranya itu lalu oh, ini jeruk kan lho. Ya. Teko. Udah lu kok bingung apa ta? Nggih. Oh, udah to. Tak metari. Udah iya apa ta? Ya. Ustaz Mekau. Terus jawab apa? Ada? Iya. Bener, jawaban saya bener apa enggak? Oh ya wes. Gue nek salah ya aku izin. Kok salah ya? Iya. Ya Mbak. Beneran kita blokir. Wih. Tapi janda apa? Mau perawan. Pengennya gimana? Nah itu angel ya, angel. Siri ya. Waduh.